Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Mari pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk bersama-sama membuka hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Allah kita. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Hari demi hari kami lalui Tuhan. Kami sadar kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mau angkat pujian kami di hadapan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari dengan apa ku
Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan, amin.
Dan jejak langkah kita itu berjejakan anugerah di hadapan Tuhan. Saudara yang percaya, mari buka hatimu. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Berjalan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua.
Senang kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Pada hari ini, minggu ketiga di bulan Juli, yakni di tanggal 18 Juli tahun 2021. Meskipun kita masih berjumpa secara virtual, tetapi tetap doa dan harapan yang terbaik dari saya secara pribadi untuk setiap pendengar dan penonton program ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan tetap terus semangat. Mari kita tetap taat protokol kesehatan dan mendukung program pemerintah. Apapun yang saat ini sedang dicanangkan pemerintah, kita dukung dengan baik. Dan ketika sedang diterapkan PPKM, bila kita semua juga boleh untuk mendukung program tersebut, sehingga suatu hari nanti kita percaya pandemi ini akan berakhir. Tetap semangat untuk kita semua. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-91, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal 91, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Judulnya di Alkitab ialah Dalam Lindungan Allah. Dan seperti biasa, di dalam Mazmur pasal 91 itu tidak hanya 3 ayat saja, saudara, tetapi ada 16 ayat. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara sendiri di rumah, dan saya harapkan untuk betul-betul benar membacanya sampai dengan ayatnya yang ke-16, karena memang isinya sangat indah, isinya penuh dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Lalu kenapa saya hanya membaca 3 ayat saja? Karena memang pokok pembahasan di situ dan kita akan fokus kepada 3 ayat pertama saja. Saya akan baca untuk kita semua. Dikatakan di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin membagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang a secret place, ya, tempat rahasia. Nah, saudara mungkin bingung dan bertanya kepada saya apa hubungannya dengan Mazmur pasal yang ke-91, nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin membagikan bahwa Tuhan gerakan kepada saya pribadi untuk membagikan tentang firman yang menguatkan kita semua. Karena kita semua tahu keadaan saat ini sangat-sangat sulit, dan setiap kali kita mendengar berita, kebanyakan beritanya itu membuat shock ya saudara. Bahkan saya pribadi juga minggu-minggu terakhir ini mendengar berita yang cukup mengagetkan buat saya. Teman saya yang meninggal berpulang, kemudian kalau kita buka social media, kita lihat tingkat COVID begitu tinggi. Ada 2 provinsi di Indonesia yang sangat tinggi, yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kemudian juga tingkat kematian juga naik. Indonesia sekarang ditetapkan menjadi epicentrum dari varian yang terbaru ini, bukan lagi India. Jadi kalau kita baca berita-berita di social media, kalau kita dengar berita di radio, atau kita buka social media kita yang lain seperti Facebook, atau kita nonton televisi, semua beritanya sungguh-sungguh membuat hati ini menjadi gelisah dan takut serta khawatir. Jadi Tuhan menggerakkan hati saya untuk membawakan firman yang menguatkan kita semua. Bukan berarti kita tidak boleh mendengar berita atau menonton berita tersebut, saudara, tetapi juga kita perlu mendengar firman Tuhan, karena dari situ ada janji yang indah. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman, dan dari firman inilah saya berharap kita semua boleh sungguh-sungguh menghidupinya, iman kita bangkit, kita boleh kuat di tengah persoalan yang tidak mudah. Kembali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-91, nanti saudara boleh baca sendiri di rumah. Mazmur 91, 16 ayat ini isinya janji Tuhan yang sangat indah loh. Dan ada ayat yang terkenal yang kita semua pasti sudah hafal lah di luar kepala, bahwa walau 1000 reba di kiri, 10.000 di kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kamu, kamu hanya akan diam dan menontonnya saja. Bahkan ada ayat-ayat yang lainnya bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan umur panjang, dengan umur panjang kan kukenyangkan dia. Wow, begitu indahnya janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Tetapi tahukah saudara bahwa sebelum janji-janji itu semua terjadi, digenapi dalam hidup orang percaya, ternyata orang percaya harus mengetahui, mengalami, dan mengerjakan ayat 1 dulu.
Dikatakan di ayat yang ke-1, saya ulangi buat kita semua, makanya ini ditaruh di awal sebagai pembuka. Sebelum kita semua mengalami janji-janji yang indah itu, bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi, penyakit sampar tidak akan kena padamu, 1000 rubah di kiri, 10.000 di kanan, dengan umur panjang akan kukenyangkan kau. Ternyata pendahuluannya di ayat yang ke-1 bahwa itu akan terjadi pada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya berdoa kita semua boleh menjadi orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Menariknya, saudara, apa hubungannya dengan judul khotbah saya, Secret Place, saudara? Karena kalau kita cek di dalam Alkitab Bahasa Inggris, secara khusus versi King James, dikatakan, He who dwelleth in a secret place of the Most High, di tempat rahasia itu, in the secret place of the Most High, dia adalah orang-orang yang akan berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku, dan akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Wow, makanya hari ini kita akan belajar di mana sih tempat rahasia itu. The secret place itu tuh ada di mana? Karena dikatakan di Alkitab, orang yang bernaung, tinggal, dwelleth in the secret place of the Most High, dia akan mengalami janji-janji Tuhan yang indah luar biasa. Dan setelah saya melakukan penelitian lebih rinci, kalau kita cek juga di dalam bahasa asli, dan kita cek maknanya secara teologis, ternyata tempat rahasia yang dimaksud di sini bukan tempat yang kelihatan secara dimensi gitu. Dalam artian saudara-saudara bisa melihatnya jelas, kan ada dimensinya, kelihatan secara mata, bentuknya dari kiri, kanan, atas, bawah. Ternyata tidak berbicara tempat seperti itu. Tidak juga berbicara tempat yang ada posisi koordinatnya. Bisa dilacak melalui GPS, ya, atau koordinatnya jelas gitu, lintang utara, lintang selatan, berapa derajat, bujur barat, bujur timur. Ternyata bukan tempat seperti itu. Tetapi kenapa disebut tempat rahasia? Karena memang untuk memasukinya kita butuh suasana, kalau boleh dibilang supernatural. Suasana yang betul-betul rohaninya kuat secara supernatural, lebih daripada keadaan natural yang pada umumnya. Sehingga tempat rahasia ini ternyata adalah tempat di mana Allah reign over it 100%. Saya ulangi, tempat rahasia yang dimaksud di sini ternyata bukan tempat yang secara strategis, bicara titik lokasinya, koordinatnya jelas, ya, kemudian tempat yang bisa dilihat secara dimensi dengan mata kelihatan, bukan itu. Tetapi secret place di sini yang dimaksud adalah tempat di mana Allah berkuasa, bertahta 100%, reign over it 100%. Kalau kita bicara kingdom terminologi kerajaan, ya, atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kerajaan, salah satu kata yang ada di dalam kingdom terminology itu adalah reign. Ya, reign itu artinya bertahta. Bertahta itu artinya berkuasa sungguh-sungguh. Makanya dikatakan seorang raja, a king will reign over his kingdom, artinya seorang raja akan bertahta, menguasai 100%, berdaulat di area teritori kerajaannya 100%. Jadi secret place yang dimaksud di sini, ya, adalah ketika kita ada di tempat di mana Allah berkuasa 100% atasnya. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang perlu orang percaya untuk menjadikan tempat itu Allah berkuasa 100% atasnya. This is the secret place yang dimaksud. Orang yang bernaung, bertinggal di dalam naungan yang maha tinggi akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ada 3 hal. Yang pertama yang perlu kita catat, ternyata the secret place yang dimaksud di sini adalah pikiran, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini yang pertama pikiranmu dikuasai oleh Kristus. Jadi orang yang bernaung dalam lindungan yang maha tinggi adalah orang yang ada dalam tempat rahasia, orang yang pikirannya adalah pikiran yang dikuasai Kristus. Ya, saudara, masalah itu ternyata timbul pertama kali bukan dari yang lain-lain, tapi dari pikiran kita. Kadang pikiran kita itu lebih besar daripada penyakit kita. Penyakit kita belum seberapa. Pikiran kita lebih besar daripada situasi kondisi dunia yang sudah sulit ini. Pikiran kita lebih besar daripada keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi biarlah hari ini pikiran orang percaya sungguh-sungguh 100% dikuasai oleh Kristus. Biarlah engkau mengalami pertobatan, pikiranmu dibaharui, engkau memiliki pikiran Kristus, Kristus, Roh Allah bertahta sungguh-sungguh menguasai pikiranmu. Karena pikiran-pikiran yang bukan Kristus adalah pikiran-pikiran yang menjurus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang di luar
firman Tuhan, hal-hal yang dunia, bukan perkara yang di atas. Pikiran Kristus adalah pikiran yang ke atas. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kemudian pikirkanlah hal-hal yang indah, manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pernahkah menemukan orang yang bicaranya uang, dan uang terus? Kita jadi mengetahui bahwa ternyata pikirannya belum dikuasai oleh Kristus. Pikirannya adalah pikiran yang dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh uang. Jadi dikit-dikit ngitungnya kalau nolong orang itu untung rugi. Dikit-dikit kalau nolong orang hitungannya, aduh ini nggak ada cuan nih, ini nggak ada benefitnya, ini nggak ada profitnya. Saudara, kita tahu bahwa ternyata dari situ pikirannya adalah pikiran yang belum Allah reign over 100% di situ. Berbanding terbalik dengan orang, saya pernah berjumpa dengan orang yang ternyata pikirannya itu jiwa, saudara. Melayani Tuhan. Saya pernah ketemu orang seperti itu secara luar biasa gitu ya. Saya juga banyak belajar dari orang tersebut ya. Saya pendeta, awal-awal saya pelayanan, namanya juga manusia ya, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Kadang-kala kan kita juga mikir ya, melayani ke tempat yang ujungnya jauh banget, ini gimana sih ini? Ini saya nggak tahu ke sana transportnya gimana, bensinnya keluar berapa. Awal pelayanan mungkin saya pernah berpikir seperti itu, tapi saya bertemu dengan orang yang ternyata pikirannya betul-betul dikuasai oleh Kristus bahwa itu jiwa ke sana. Udah nggak usah pusing, kalau emang Allah mengutus kamu ke situ, Tuhan akan perlengkapi semuanya. Akhirnya memang betul, saudara, pergi pelayanan ke sana jauh gitu. Ya secara materi nggak ada untungnya gitu, tapi ternyata Kristus, Allah bekerja itu di luar pikiran manusia. Tuhan memberkati dengan cara yang lain, tidak lewat cara yang tadi itu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata pikiran itu penting ya saudara, untuk sungguh-sungguh dibaharui oleh Roh Allah. Pikiran itu penting untuk dikuasai oleh Kristus, di mana Allah boleh 100% bertakhta di atasnya. Reign over it. Jadi ini yang dimaksud bernaung dalam lindungan yang maha tinggi itu bukan kita hanya cari-cari tempat yang kelihatan secara mata fisik. Hari-hari ini di dalam kondisi pandemi, saudara, kita nggak bisa pergi ke gedung gereja, ya. Saya nggak bicara gereja, karena gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Tapi dulu sebelum pandemi kan orang ada yang tanda kutip mengkultuskan gedung gereja. Oh, kita harus pergi ke gedung gereja itu, kita harus ada di altar untuk altar call, kita harus ketemu gini. Sekarang dengan kondisi seperti ini, apalagi PPKM, kita nggak bisa kemana-mana. Ibadah hanya virtual seperti sekarang ini. Ya, ada orang yang mungkin mengkultuskan situs-situs tertentu. Ya, saya harus pergi ke tanah perjanjian. Bukan berarti saudara nggak boleh pergi ya. Saya sendiri sudah pergi 3 kali semua karena anugerah Tuhan dan saya rindu tuh pergi ke sana lagi. Tapi jangan mengkultuskan itu. Bukan itu tempat lindungan Allah. Ya, the secret place-nya tuh bukan itu. Tapi nomor 1 secret place itu ada di sini. Ketika tempat itu dikuasai oleh Allah, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ketika pikiran kita adalah pikiran Kristus, melihat semua dari sudut pandangnya sorga, melihat semua dari secara alkitabiah, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara, yang pertama, biarlah kita semua boleh sungguh-sungguh berada dalam lindungan Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan, berada di tempat Allah Maha Tinggi, dalam artian saudara, kita dikuasai oleh Kristus. Yang pertama, apa yang dikuasai itu? Yang pertama, bicara tentang pikiran. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. He who dwelleth in the presence, he who dwelleth in the place of the secret place of the Most High, dia akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pikiran. Yang kedua, the secret place yang dimasukkan di sini ternyata bukan tempat secara fisik ya, gedung gereja atau situs-situs di kota-kota tertentu, atau kita bicara tempat yang ada titik koordinatnya, saudara harus ke situ, saudara harus ke rumah pendeta, nggak di situ. Ternyata duduk dalam lindungan yang maha tinggi, the secret place yang dimaksud di sini, ternyata yang kedua adalah hati, saudara. Hatimu haruslah menjadi tempat secret place itu di mana Allah bertahta 100% atasnya. Biarlah hati kita menjadi hati yang dikuasai oleh Kristus. Dan saya percaya orang yang hatinya dikuasai oleh Kristus adalah orang-orang yang memiliki hati yang menyembah, saudara. Karena maunya menikmati hadirat Tuhan. Nempel terus. Kalau tadi poin yang pertama, saya lupa sampaikan, saudara, bahwa pikiran Kristus, ya,
Pikiran orang yang pikiran dikuasai Kristus itu mau nggak mau hidupnya mengisinya dengan firman Tuhan. Jadi yang poin pertama itu saudara harus isi dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Ya, saudara harus isi dengan firman Tuhan, dibaharui oleh Roh Allah, pikiranmu pikiran Kristus, sehingga dikuasai oleh Kristus, saudara akan mengalami janji Tuhan. Makanya firman Tuhan itu punya peranan penting. Orang kelihatan apa yang dia bicarakan, apa yang dipikirkan dari apa yang selama ini dia lihat, dia baca, dan dia renungkan. Kalau yang dia lihat itu berita-berita yang negatif terus, yang dia baca itu adalah berita-berita yang nggak enak, bisnis lagi mulai runtuh, yang dia diskusikan semua adalah hal-hal yang enak, pikirannya akan dikuasai seperti itu. Tapi ketika pikirannya dikuasai oleh firman-firman Tuhan, bicara janji-janji Tuhan, maka pikirannya akan dikuasai oleh Kristus. Tadi itu poin pertama yang mohon maaf saya lupa sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata the secret place yang dimasukkan di sini adalah hati. Jadi bukan bicara tempat yang ada koordinatnya, titiknya, GPS-nya, lokasinya, Sherlock-nya tertentu secara kasat mata, enggak. Tapi ternyata hati yang mana atasnya Allah berkuasa, reign over 100%, saudara. Dan orang yang hatinya dikuasai oleh Roh Allah 100%, biasanya memiliki hati yang menyembah. Contoh di Alkitab itu adalah Daud, saudara. Daud itu adalah seorang pemazmur, seorang gembala mati letterloh menggembalakan kambing domba, adalah seorang raja juga. Dan Daud itu orang yang nggak kurang-kurang punya masalah loh, saudara. Tapi kita bisa lihat bahwa di tengah masalah tuh dia tetap bisa menikmati hidup, tanda kutip menikmati. Tahu dari mana pendeta dia bisa menikmati hidup? Kita baca di dalam Mazmur. Dikatakan pada waktu satu ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, anak kandungnya sendiri mau bunuh dia, mau menggulingkan dia dari tahta, bukan jenderalnya, bukan orang kepercayaannya, tapi anak kandungnya sendiri. Dan di dalam Mazmur pasal 3 dia bisa mengatakan, dengan tenang aku akan membaringkan diri lalu tidur. Gak bisa orang berkata demikian dengan tenang, aku akan membaringkan diri lalu tidur, kalau nggak hatinya tenang di dalam Tuhan, dikuasai oleh Roh Allah 100%. Jadi walaupun kondisi pandemi seperti ini, kalau hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara akan tetap dalam keadaan tenang, tetap dalam keadaan relax, walaupun masalah begitu banyak loh. Kalau kita keluar, waduh, begitu mengerikan. Yang mati banyak, kiri kanan ini itu, saudara. Kita harus mulai memiliki hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tadi saya katakan, hati yang dikuasai oleh Allah, oleh Roh Kudus, itu punya ciri dia memiliki hati yang menyembah. Ya, hari ini saudara naikkan sembahmu, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Ya, saya kebetulan tipe orang yang seneng nyembah, lagi di mobil dengar lagu orang, ya saya nyembah, saudara. Itu hatinya beda, jika hatinya itu dikuasai oleh hadirat Tuhan, sehingga rasa takut saya mulai hilang, rasa khawatir saya mulai hilang, saudara. Kemudian juga di kamar, di saat kapanpun, bangun tidur, atau mungkin kita lagi ada di perjalanan dimanapun, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Hati yang dikuasai oleh Roh Allah, salah satu cirinya adalah hati yang menyembah, saudara. Saya ingat satu cerita, kita tidak bisa menyepelekan bagaimana kuasa di balik penyembahan itu secara luar biasa. Saudara, ketika kita memuji, menaikkan pujian ke Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu ada kuasa loh yang tidak bisa kita sepelekan. Saya ingat satu cerita tentang ada seorang anak yang waktu itu ada konflik di keluarga, dia mau bunuh diri, dia masuk ke kamar, dia ngancem orang tuanya, dia mau bunuh diri. Wah, orang tuanya bingung, pintunya udah kekunci, digedor-gedor juga nggak dibuka, mau didobrak juga susah. Akhirnya si bapaknya ini, karena ini kan orang tua, ada anak yang mau bunuh diri karena konflik keluarga. Saya juga kurang ingat persis konfliknya tentang apa. Nah, anaknya anak perempuan. Akhirnya bapak ini lari ke tetangga, dia ingat ada tetangga itu pendeta. Ya tolong pak ini mau bunuh diri gitu ya. Dia nggak kepikiran manggil satpam buat dobrak atau apa, dia ingat dia panggil pendeta. Lalu pendeta itu tiba-tiba dapat hikmat, ya Roh Kudus taruh di hatinya dan katakan, kamu nyanyi yuk nyembah. Pak, ada gitar nggak? Ambil gitar, saudara. Ini suami istri bapak ibu ini dengan pendeta, dengan saudara udah ngumpul di depan kamar, di depan pintunya, sudah malah duduk genjreng-genjreng nyembah, saudara. Dan Tuhan taruh di hati hamba Tuhan ini ya satu lagu, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Pendeta ini ngajak, ayo kita nyembah Tuhan aja. Saudara, seketika waktu mereka mulai naikkan pujian, hadirat Tuhan dirasakan, penyembahan dinaikkan, saudara. Ya, ternyata suasana tuh berubah, orang tuanya jadi nggak takut lagi. Tadinya kan orang tuanya tegang, waduh kalau anakku di dalam dibuka ternyata mati beneran gimana? Bukankah kita kondisinya saat ini sekarang seperti itu, saudara?
Aduh, kalau aku keluar dikit nih, bukan berarti kita harus bebas keluar ya, enggak saudara. Kita tetap harus ngikutin program pemerintah, tapi kan kadang-kala manusia sudah ada di titik yang takut luar biasa gitu. Begitu dia dinyatakan positif COVID, waduh, mati aku gitu. Saudara, mau saudara mati hari ini, mau saudara mati besok, yang penting itu matinya itu di dalam Tuhan, saudara. Mau karena COVID, mau karena jantung, mau karena naik mobil, itu nggak masalah, saudara. Jadi ubah ketakutan itu menjadi pikiran-pikirannya pikiran Kristus, hatinya hati Kristus, saudara. Hari-hari ini saya temukan banyak orang seperti itu. Waduh, dia kena positif COVID nih, begini. Ada yang, waduh, kena, saya takut nih, jangan-jangan besok saya mati. Kita naikkan sembah. Hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kemudian pikiran kita, pikiran Kristus, ya sudah, kalau memang mati berarti udah waktunya. Yang penting adalah matinya tetap di dalam Tuhan. Ya, kembali lagi saudara, akhirnya pendeta ini mulai menyembah, naikkan sembah. Tiba-tiba keluarga ini kaget, pintu itu mereka dengar ada bunyi ceklek. Jadi kuncinya ada 3, di bawah 2, di atas tuh ada yang pakai rantai. Pintu dibuka dan anak ini nangis peluk papa mamanya minta maaf. Betapa kuasa di balik penyembahan ini luar biasa, saudara. Dan kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara bahwa hati kita bukannya kadangkala seperti itu di tengah kondisi pandemi ini. Waduh, aku nggak berani nih. Aduh, aku takut banget ini. Aduh, banyak yang mati kiri kanan. Aduh, gimana nih bisnisku? Udah, nyembah saudara. Hatimu dikuasai oleh Tuhan sampai ada di titik berserah. Akhirnya saudara akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa yang telah dicatat secara indahnya di dalam Mazmur 91 tadi. Itu yang kedua, the secret place yang dimasukkan di sini adalah hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah diteliti dikatakan di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam King James Version dikatakan, He who dwelleth in the secret place of the Most High. Yang dimaksud di sini secret place ini adalah bukan tempat yang secara kasat mata, fisik, ada koordinatnya, ada GPS-nya, bisa Sherlock, atau gedung gereja, atau rumah pendeta gitu ya, atau titik-titik tertentu, enggak. Tapi ternyata tempat yang rahasia, yang ada tidak ada dimensi kelihatan secara kasat mata fisik, tapi tempat yang memerlukan suasana supernatural. Yang ketiga di sini adalah mulut lidah bibir kita. Jadi lidah bibir kita haruslah menjadi tempat rahasia di mana Allah berdiam, berkuasa, bertahta, reign over 100% atasnya. Kenapa bicara lidah bibir? Ya, lidah bibir itu penting, saudara. Dari lidah bibir yang memperkatakan sesuatu, engkau diselamatkan. Dari lidah bibir yang sama yang memperkatakan sesuatu, engkau hilang keselamatan. Karena apa? Karena tidak percaya pada Tuhan, contohnya. Jadi lidah bibir ini penting untuk dikuasai Kristus. Hari-hari ini di tengah pandemi banyak orang lidah bibirnya kemana-mana. Saudara, kayak tadi itu. Waduh, takut aku jangan-jangan mati gini-gini. Waduh, dengar berita lagi mengerikan. Malaikat pencabut nyawa di mana-mana. Saudara, kita nggak usah pusing yang lain-lain. Lidah bibir kita memperkatakan firman, perkatakan janji Tuhan, perkatakan hal-hal optimis. Dan sekali lagi saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, saudara, keadaan seperti ini diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Ya, sekali lagi, Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, Tuhan tetap baik karena Tuhan punya rancangan yang indah. Sekalipun, saudara, ini saya sampaikan, sekalipun mungkin ada di antara saudara kita, kerabat kita, atau siapapun yang mungkin harus berpulang di kondisi seperti ini, saudara jangan langsung memperkatakan dari lebih dulu, menjudge gitu bahwa, oh ini kena kutuk, ini diambil malaikat pencabut nyawa. Enggak. Yang penting matinya di dalam Tuhan, ini yang penting. Saya waktu sedang merenung-renung, saya dapat revelation juga dari Tuhan, pewahyuan bahwa ternyata Tuhan baik loh. Ya memang Tuhan baik gitu. Maksudnya dalam perenungan saya ini, ketika kan saya sempat shock, sedih mendengar banyak orang yang meninggal di tengah COVID ini. Dan bukan hanya sekedar meninggal, ini orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang pelayanan. Tuhan ini bagaimana sih keadaannya seperti ini, saya bingung. Tapi Tuhan tuh seperti kasih pewahyuan bahwa, aku tuh sayang mereka semua. Kalau orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, meninggal sebelum pengangkatan, mereka pasti akan ikut pengangkatan. Tapi ketika pengangkatan itu terjadi, nanti kita akan bahas di momen lain ya saudara, kalau orang itu tidak setia bersama dengan Tuhan sampai ditinggal loh. Makanya kan ada ilustrasi dalam Alkitab pengangkatan, mungkin satu lagi dipengirikan, yang satu lagi di mana, yang satu diangkat. Yang satu lagi istirahat semua, yang satu diangkat. Jadi itu artinya walaupun satu rumah, tapi bicara percaya Tuhan itu pribadi lepas pribadi.
Mau suami istri bisa aja suami yang diangkat, istri yang ditinggal. Nah, kalau orang-orang yang tidak bertahan sampai akhir ada di waktu peristiwa rapture itu, bisa jadi kalau orang nggak setia dalam Tuhan, ya ini dia nggak ikut pengangkatan. Tapi orang yang meninggal duluan, mau karena COVID, mau karena jantung, mau karena kepleset, mau karena hal apapun, saudara, jangan lidah bibir kita menjudge. Yang penting meninggalnya di dalam Tuhan. Ketika meninggalnya di dalam Tuhan, saudara, udah pasti mereka akan ikut dibangkitkan di akhir zaman. Jadi saya langsung mendapat revelation, oh Tuhan tuh baik ya. Ternyata memang Tuhan panggil orang-orang yang memang sudah waktunya pulang karena tugasnya sudah selesai, atau karena Tuhan juga memang tahu bahwa memang waktunya, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi sekali lagi kita mulai dari lidah bibir kita. Mulai hari ini perkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang membawa damai. Terutama perkataan firman, perkataan janji Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi ke contoh Daud ya saudara. Daud itu pikirannya dikuasai oleh Tuhan, hati yang dikuasai Tuhan, hati yang menyembah. Ternyata lidah bibirnya juga. Ya, ketika dia mengalami masalah, banyak mazmur yang dia tulis, tidak ada kalimat-kalimat yang secara khusus dalam Mazmur pasal 3. Ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, dia tidak ada kalimat mengutuki Absalom, memarahi Absalom, menyesal telah memiliki anak Absalom. Enggak. Tapi yang dia ucapkan adalah janji Tuhan. Tuhan, kau adalah perisaiku, kau yang akan mengangkat kepalaku. Akhirnya Tuhan bela, saudara. Dia tidak mau membunuh Absalom, dia tidak mau perang head to head dengan Absalom, dia lari menghindari Absalom, tapi Tuhan yang bela. Tuhan yang buat akhirnya Absalom mati juga dengan sendirinya. Di sini artinya ketika perkataan kita, lidah bibir kita ini, saudara, menjadi the secret place di mana Allah berkuasa atas 100%, kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa di kondisi pandemi ini kita semua boleh tetap terus semangat. Berita-berita negatif di sana ya udah biarin aja, tapi biarlah kita semua boleh masuk ke tempat rahasia di mana kita mengalami ketenangan. Tempat rahasia itu adalah yang pertama, pikiran kita dikuasai oleh Kristus. Isi dengan firman Tuhan, isi dengan perkataan Tuhan. Jangan isi dengan berita-berita yang nggak enak, saudara, kalimat-kalimat yang nggak bagus. Isi dengan firman Tuhan. Yang kedua, hati kita menjadi tempat rahasia itu. Kita mengalami ketenangan dan keamanan itu ketika hati kita dikuasai oleh Kristus. Yang ketiga adalah perkataan lidah bibir kita. Sukses buat Bapak Ibu Saudara. Maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat, dan doa saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami belajar, kami mau mengalami janji-janji Tuhan dalam Mazmur 91. Tetapi pintunya di awal adalah di ayat yang ke-1. Ternyata orang yang dwell, atau di dalam King James Version dikatakan dwelleth in the secret place of the Most High, orang itu akan mengalami janji-janji Tuhan. Ternyata hari ini kami belajar tentang tempat rahasia itu bukan tempat yang kelihatan secara kasat mata, ada koordinatnya, atau tempat yang secara fisik. Tapi bicara tempat di mana Allah secara supernatural boleh berkuasa 100% atasnya. Dan hari ini kami belajar biarlah pikiran kami dikuasai oleh Kristus, dibaharui oleh Roh Allah setelah mengalami pertobatan, diisi dengan firman Tuhan. Hati kami, hati yang dikuasai oleh Allah, dia bertahta 100% di atasnya dan ditandai dengan ciri orang yang senang memiliki kehidupan penyembahan. Dan yang ketiga adalah tempat itu adalah perkataan lidah bibir kita, yang akhirnya di mana Allah boleh bertata atasnya 100%. Kuasai setiap kami Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menikmati janji-janji Tuhan yang indah dalam Mazmur 91. Berkati setiap mereka yang menonton dan mendengar program ini dimanapun berada, pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan mereka diberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpinan tertinggi Presiden Joko Widodo dan jajarannya semua, ke bawah para menteri, gubernur, wali kota, bupati, birokrat dimanapun berada diberkati. Kami doa buat semua warga masyarakat, secara khusus mereka yang ada di garda terdepan, para tenaga kesehatan diberkati. Mereka yang terdampak ekonominya, usahanya, para pengusaha, karyawan, tenaga profesional, di era PPKM ini mereka yang harus tetap bekerja, Tuhan memberkati, memberikan perlindungan. Tidak lupa juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, secara khususnya Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, jemaatnya dilindungi, gembalanya, setiap pelayan Tuhannya semua dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya, dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandanganmu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.